Yesaya 91 di sana rencana Allah mengirim penyakit menular itu, ya, bahkan di sana di dalam ayat itu dikatakan bahwa penyakit itu memang penyakit menular, ya, yang akan datang pada sore hari bisa. Nah, saudara, tujuan Tuhan di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-1 dan 2, tujuan Tuhan itu adalah supaya manusia duduk di dalam lindungan Tuhan, ya. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi artinya stay at home, tinggal di rumah, beribadah kepada Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan di rumah, di tempat kita masing-masing atau di mana saudara-saudara berada, ya, tidak berkeliaran, tetapi saudara duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, ya, bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, dikatakan tinggal bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Jadi siang pun duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, malam pun kita berada di dalam naungan yang maha kuasa. Jadi saudara, tidak bertentangan dengan anjuran dari pemerintah sebenarnya. Kita perlu mentaati aturan pemerintah sebab tujuan dari pemerintah adalah untuk kebaikan kita. Paulus katakan kepada Timotius supaya kita berdoa syafaat bagi bangsa dan pemerintah. Dia juga menganjurkan supaya kita tak tunduk kepada pemerintah, berdoa syafaat buat pemerintah sebab tujuan pemerintah untuk kebaikan kita. Biar kita juga terlibat di dalam rencana Allah memutuskan mata rantai virus-virus yang sementara berkecamuk di dunia ini. Saudara, jangan ikut ambil bahagian di dalam menularkan penyakit itu. Itu maksud Tuhan, ya. Dan orang-orang yang terluput dikatakan di dalam kitab Yehezkiel tadi, mereka akan datang kepada kita untuk mencari tahu tentang Tuhan sehingga mereka punya tingkah laku berubah. Tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi juga hidup dalam pertobatan, ya, sehingga membuat kita senang bersama-sama, ya. Nah, saudara, itu yang kita lihat melalui khotbah tadi pagi. Saya singgung sedikit, tetapi kita kembali kepada ayat kita tadi di dalam suratan Petrus ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalam rencana Allah ini. Jangan sampai keluar dari rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang orang-orang yang sudah masuk di dalam rencana Allah, ya, tetapi mereka gagal. Mereka tidak tetap di dalam panggilan itu. Satu contoh misalnya saudara tahu kehidupan dari Saul. Saul dia sudah dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh bangsa Israel juga, dan kemudian dia sudah ditetapkan menjadi seorang raja, seorang yang besar, punya kesempatan, punya peluang yang luar biasa untuk memimpin umat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia terlalu angkuh, dia tidak taat. Sedangkan maksud Tuhan dalam hidup kita tadi supaya kita taat. Bagian yang ketiga tadi supaya kita taat. Bagian yang kedua kita dikuduskan oleh Roh. Bagian pertama dipilih supaya sesuai dengan rencana Allah. Tetapi saudara, Saul dia tidak taat. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Dia tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh Samuel sebagai nabi yang memimpin dia pada waktu itu. Nah, saudara, sehingga dia dibuang. Nah, kita bisa belajar ketaatan. Kita bisa belajar hidup dalam rencana Allah. Kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf, kehidupan Daud, kehidupan Musa, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita bisa belajar dari kehidupan Nehemia. Mereka masuk dalam rencana Allah. Bapak Ibu Saudara,
mereka masuk ke dalam rencana Allah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan, sesuai dengan apa yang mereka dapat lakukan, sesuai dengan fungsi masing-masing. Beda saudara, satu dengan yang lain. Musa, dia sebenarnya 40 tahun di Mesir, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa di sana. 40 tahun di padang belantara, nah di situ dia kesempatan belajar. Tetapi 40 tahun, usia 80 tahun, baru dia masuk dalam rencana Allah. Mari kita masuk dalam rencana Allah mulai sekarang. Amin saudara. Amin. Kalau selama ini kita sudah masuk dalam rencana Allah, kita masuk dalam rencana Allah yang lebih dalam lagi, ya, supaya kita bisa menjadi berkat. Di dalam kitab Yeskiel tadi, supaya kita, orang-orang yang datang kepada kita, bisa berubah kehidupannya. Mereka bertobat. Di dalam kitab Mazmur 91 tadi, supaya semua orang-orang boleh datang dan berlindung kepada Tuhan. Orang-orang boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara dan saya jangan sampai tinggalkan hadirat Tuhan. Di dalam kitab Imamat tadi pagi saya sampaikan bahwa Tuhan mengirim malapetaka itu, Tuhan mengirim itu termasuk penyakit menular karena mereka melawan Tuhan, mereka tidak taat, mereka bahkan melanggar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ini kita lihat rencana Tuhan selanjutnya di dalam ayat 6 dan 7. Saudara lihat 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Kita lihat sebentar. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu yang untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sebenarnya Tuhan punya rencana untuk kita, untuk mempermuliakan kita, saudara. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan mengajar kita supaya kita dapat dipermuliakan pada waktu Tuhan Yesus datang. Kita harus bergembira, hati yang senang, bersukacita. Saudara, orang yang bersukacita wajahnya selalu cerah. Alkitab katakan bahwa hati yang senang itu adalah obat yang manjur. Jadi bergembira. Yang kedua, dia katakan walaupun kamu masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, kamu berduka cita hanya sebentar saja, tetapi semuanya itu adalah tujuan Tuhan untuk menguji, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bapak Ibu Saudara, kalau diuji itu artinya bertambah murni. Kalau menghadapi ujian berarti tambah murni iman kita. Dikatakan dalam ayat ini yang nilainya lebih berharga daripada emas. Daripada emas yang ada di dunia ini, ya, lebih tinggi nilainya dari emas yang panah. Jadi kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam pencobaan, bersyukur. Amin. Kenapa? Karena ada maksud Tuhan menguji iman kita supaya bertambah murni, ya. Tuhan mau membuktikan kemurnian iman kita yang lebih tinggi nilainya dari emas yang panah. Kalau sudah dimurnikan, dikatakan dalam ayat ini kita akan dimuliakan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Maksud Tuhan dalam pencobaan hidup kita adalah memurnikan iman kita. Setia, taat pada saat kita dimurnikan. Memang kadang-kadang saudara kita bisa, ya, saya pernah khotbah tentang bagaimana Nehemia menganggap Tuhan itu curang, sungai yang curang. Ya,
karena dia merasa menderita sekali waktu itu. Banyak orang-orang di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang juga seperti itu. Ya, Ayub pun hampir-hampir saja dia menyalahkan Tuhan, tetapi dia tetap waspada. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pencobaan yang kita alami itu bahagian dari rencana Allah memurnikan iman kita, ya, supaya hidup kita benar-benar dengan iman yang murni, iman yang benar, ya. Mazmur 91 tadi, murni imannya, bersandar, berlindung di bawah naungan perlindungan yang Maha Kuasa. Iman. Tetapi saudara, kita juga harus hati-hati, sebab ada juga yang sombong iman. Ya, kita hati-hati, jangan sampai sombong. Ada orang yang sombong imannya. Mazmur 91 bilang kita ini aman dalam lindungan Tuhan. Ya, 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, kamu akan menonton saja, dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 7 itu, saudara. Lantas dengan jalan itu dia bilang, aku bebas, kebaktian terus saja. Nah saudara, pendeta yang buat begitu, bisa-bisa ada jemaat yang datang orang luar, bisa jadi penyalur penyakit. Itu sebabnya jangan sampai kita sombong rohani, tetapi harus betul-betul rohani. Haleluya. Harus betul-betul rohani. Saudara-saudara yang di rumah pun harus betul-betul rohani. Jangan sombong rohani, jangan sok hebat karena firman Allah bilang begitu. Tetapi saudara tahu api panas, dipegang pasti juga dia panas. Ya, ada Alkitab katakan bahwa kalau kamu pegang ular pun, minum racun pun tidak mati. Tapi saya tidak anjurkan saudara minum racun, pasti mati. Ya, Alkitab katakan enggak mati. Tetapi kalau saudara minum racun sekarang mati. Kenapa? Itu bukan firman Tuhan yang ditujukan kepada saudara. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan mencobai Tuhan melalui virus corona. Lebih baik taat kepada firman Tuhan, lebih baik taat kepada pemerintah, sebab tujuan pemerintah untuk kebaikan kita semua. Kita berdoa buat pemerintah, berdoa buat presiden, wakil presiden, menteri-menteri, sampai kepada pejabat-pejabat yang ada di tingkat pusat, daerah, sampai kepada yang di Ambulu pun, desa, bahkan RT RW, ya. Jadi iman kita iman yang murni, benar. Pengetahuan kita pengetahuan yang benar, sikap kita sikap yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu perlu dalam hidup kita menghadapi keadaan yang sulit seperti ini. Tapi pencobaan itu ada maksud Tuhan. Dalam ayat yang 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Dia katakan di dalam ayat ini, ada waktu kamu bodoh, ada waktu kamu hidup dalam kebodohan, kamu tidak taat. Tapi sekarang dia katakan hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Ayat 22. Ayat 22 dalam 1 Petrus ini dikatakan di sana, saya baca ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah, mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat, sebab saudara dan saya ya sudah menerima kasih Tuhan karena kita telah dilahirkan kembali. Tetapi karena kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah, yang lain juga sebagai anak-anak Allah, mari kita saling mengasihi dengan bersungguh-sungguh, dikatakan di dalam ayat ini. Jadi hiduplah di dalam kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini kita perlu memperdulikan satu dengan yang lain. Ya, tadi saya ikuti postingan di HP dengan sehubungan dengan corona ini. Ada seorang dokter
yang dia ngamuk-ngamuk tetapi bagus amukannya. Dia katakan kepada pejabat-pejabat, kepada pemerintah, termasuk kepada presiden, dia katakan biar Indonesia ini menerapkan, dia katakan ya lokal. Jadi tidak keseluruhan itu di apa namanya? Lockdown. Tidak lockdown tetapi hanya daerah saja ada. Jadi sebab dia katakan kami ini tiap hari hampir ada dokter yang mati, dia katakan. Kami sudah bekerja maksimal tetapi hasilnya nggak bisa, sebab ya dia bilang sebagian besar rakyat Indonesia ini nggak taat, dia bilang gitu. Sebagian mereka nggak nurut, jadi yang kena nanti dia satu bisa menularkan kepada yang lain, nggak bisa. Mungkin dia bilang itu sebabnya dia katakan nanti hentikan itu perjalanan transportasi dan sebagainya, dia katakan. Tujuannya bagus, saudara. Dan dia katakan juga kepada pemerintah supaya orang-orang yang kaya itu, taipan itu, anjurkan mereka peduli kepada yang nggak mampu, dia katakan. Satu anjuran yang baik secara sosial, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus seperti itu seharusnya, ya. Dalam keadaan sulit seperti ini, kita saling mempedulikan sebagai tubuh Kristus, ya, sebagai tubuh Kristus. Nah, itulah yang Tuhan anjurkan, supaya kita mengamalkan kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan seperti Saul yang sudah dipilih, sudah dikuduskan, sudah diberi kesempatan, tetapi dia menyakiti hati Tuhan. Apalagi seperti Yudas Iskariot, jangan sampai seperti itu. Ya, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berjalan sesuai dengan rencana Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 di situ dikatakan kita ini dipilih sebagai imam-imam yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dikuduskan. Tetapi saudara, Tuhan mau supaya saudara dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Melalui virus corona yang terluput itu, mereka akan datang. Mereka perlu Tuhan. Dan kita bisa bersuka cita kalau ikut ambil bahagian, memberikan mereka pengertian-pengertian firman Tuhan. Dan mereka dapat mengenal Tuhan dan menerima keselamatan. Kita akan bersuka cita karena itu. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas dukungan dan doa-doa saudara buat kami di Pastori juga. Terima kasih buat kesediaan saudara mengikuti live streaming ini, dan kita akan lanjutkan minggu berikut dalam hal yang sama, waktu dan hal yang sama. Kita